Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Nuti. Seneng banget ya kita bisa ketemu dan ternyata pas melihat mukanya familiar. Ternyata kita pernah ketemu mungkin ya, tapi nggak tahu ketemunya sebentar atau cuma sekilas aja kali ya. Iya, benar-benar ternyata ya ketemu lagi. Ternyata nggak jauh-jauh. Iya, iya. Mungkin kita ketemu di komunitas homeschooling ya Teh, sama-sama pernah juga. Iya Teh, ini aku tuh pas pertama kali dikasih tahu sama Teh Devi nih tentang Natura Craft ini, aku tertarik banget dengan cerita di balik Natura Craft, produknya gitu. Ini sebetulnya Teteh memulainya itu dari sculpture painting atau apa dulu nih Teh pertamanya dari Natura Craft-nya? Kalau Natura Craft sendiri sebenarnya mulainya dari seni decoupage. Tahu nggak Teh seni decoupage apa? Iya, tahu yang Pernah ditempel gitu dengar ya. mungkin ya? Iya, Ya, iya. seni decoupage singkatnya dia tuh seni menempel potongan kertas ke berbagai media. Aku mulainya dari situ sebetulnya tahun 2008. Mulai tertarik craft, terus ikut kursus decoupage yang cuma 2 hari. Nah, setelah itu tertarik. Lumayan lama sih menekuni decoupage, walaupun di antara 2008 sampai 2015 itu aku sempat ada jeda 5 tahun ya diantaranya karena punya anak pertama dan kedua dulu. Nah, habis itu baru ada seni lagi namanya sospeso transparente, yang kedua yang aku tekuni, yang ketiga baru sculpture painting sebenarnya gitu. Decoupage itu aku udah kebayang, mungkin udah familiar ya, para emak-emak semua, pada ibu-ibu udah familiar gitu. Dan itu juga kayaknya nggak memerlukan keahlian yang memang khusus gitu ya, memang Iya, semua orang kayaknya bisa gitu. iya. Yang kedua tadi tuh aku baru denger tuh yang kedua, dan sculpture painting tuh aku baru denger deh. Yang kedua itu apa namanya tadi? Itu namanya sospeso transparente. Jadi itu tuh sebenarnya pengembangan dari decoupage. Jadi bisa dibilang bentuk 3 dimensinya dari decoupage. Karena dari sospeso itu sebenarnya sama, menempel motif dulu ke berbagai media, terus bukan ke berbagai media, maksudnya nempel motifnya ke plastik. Namanya plastik sospeso, memang khusus ya, mirip-mirip plastik mika, cuman itu import Itali karena seninya berasal dari sana. Nah, setelah motifnya ditempel, terus kita panasin, baru di emboss atau diulek gitulah, biar ngebentuk gitu si motifnya itu. Jadi kayak kelopak bunganya bisa dibentuk, baru setelah itu kita susun, kita tempel di kotak, di vas bunga atau di apa. Itu yang sospeso transparan. Terus kalau yang sculpture painting gimana teh? Itu aku lihat kan kayak kayak rumit gitu ya, memang apa butuh keahlian khusus gitu. Jadi nggak semua orang bisa mempelajari dengan mudah gitu kayaknya itu. Betul, betul. Sculpture painting itu dia sangat-sangat berbeda dengan decoupage maupun sospeso ya, yang keduanya tadi masih saling berkaitan. Kalau ini beda banget, dari bahan yang digunakannya pun beda, metode atau cara pembuatannya pun sangat beda sekali, dan ternyata emang iya rumit. Nggak rumit, maksudnya butuh kesabaran kali ya. Kalau decoupage kan orang diajarin 1 jam tuh bisa jadi produk. Kalau ini 1 jam bisa jadi, tapi ya sesuai yang dia pelajari 1 jam gitu. Ini butuh effort lebih, butuh kesabaran lebih berbulan-bulan gitu. Kalau sculpture painting. Itu Teteh belajar di mana tuh Teh? Kalau sculpture painting aku belajarnya di Rusia Teh. Wow, Masya Allah. Emang Ya, sengaja ke sana atau kebetulan lagi tugas? sengaja karena awalnya sih nggak ada niat sama sekali, nggak pernah kepikiran sama sekali bahwa aku akan mengajar ilmu sampai ke Rusia gitu ya. Karena awalnya tertarik hanya lihat dari Instagram si penciptanya, karena ini relatif masih baru seninya, ada namanya Evgenia Ermilova. Dia seniman di Rusia yang menggagas lah ya sculpture painting ini. Terus aku tanya-tanya di Instagram, belajar lewat kursus online-nya. Jadi aku di kursus online Evgenia, tapi tetap nggak puas. Bisa sih sebenarnya, tapi nggak puas gitu. Makanya tercetuslah ide Rusia aja lah gitu. Dan itu sangat mendadak ya kalau bisa dibilang. Itu 2017 akhir aku ke Rusia. Jadi awalnya sih ya udahlah belajar mah
lewat kursus online aja atau enggak otodidak juga bisa mungkin. Tapi ternyata nggak bisa, akhirnya belajarlah ke Rusia gitu Teh. Nah, waktu Teteh memutuskan untuk ke Rusia itu memang udah memikirkan bahwa ini aku akan menjadikan ini sebagai bisnis atau memang aku pingin aja belajar gitu? Antara dua itu ya sebenarnya, karena yang namanya seorang crafter itu kalau udah senang ngulik, kalau udah passion pasti kan ditekunin gitu ya. Jadi itu pertama itu ditekunin karena sampai ke bawah mimpi gitu. Awalnya nggak mikir oh bisnis pasti Oh, bakal bisa bla bla bla. Tapi nggak mikir ke situ, awalnya hanya pengen bisa terus belajar gitu, pengen mempelajari, pengen bikin karya. Dan itu sampai ke bawah mimpi beneran, sampai aku ngomong ke suami, ini tuh kayaknya harus ke Rusia deh. Dan itu masih iseng gitu ngomongnya. Tapi selama sebulan itu tuh aku ulang-ulang terus ya ngomong gitu, dan akhirnya berangkat ke sana. Tapi sebelum berangkat ke sana, ya pasti akhirnya ngitung lagi ya, ini worth it nggak sih dikejar sampai ke sana. Terus kan aku bukan punya uang dingin sebesar itu ya untuk bisa pergi kemana aja. Jadi hitung-hitung, ini dari Natural Craft punya uang berapa yang harus aku investasikan untuk belajar ke Rusia, terus nanti pulang ini bisa diapain nih si seni ini, bisa balik modal nggak gitu. Ya ada mikir gitu daripada. pas Teh Nisa tiba di Indonesia setelah membawa ilmu dari Rusia, itu apa yang pertama kali Teh Nisa lakukan tuh? Dengan Nah, ilmu itu. sebenarnya sebelum berangkat itu udah ngebaca dulu, memang udah ada demandnya, karena kayak 6 bulan sebelum aku berangkat tuh orang udah hawar-hawar gitu ya, udah ada desas-desus, oh ini ada seni baru, ini seni baru, dan waktu itu nggak ada orang yang pergi ke sana. Ada yang udah buka workshopnya duluan, maksudnya dia juga otodidak ya, cuman aku tuh nggak puas. Nah pas mau memutuskan pergi ke sana, aku lihat dulu peluangnya gitu. Ini peluangnya gimana nih kalau misalnya aku pergi sana dan pulang tuh mau diapain, terus demandnya sebesar apa sih, bisa bikin aku balik modal nggak gitu ya. Nah, so aku ngelihat waktu itu memang agak berlomba dengan waktu juga, kayak duluan lah gitu. Siapa yang akan pertama ke sana itu yang Oh ya. akan dianggap pencetusnya gitu kan. Jadi waktu itu orang Asia tuh ada sih yang dari Singapura dulu ya. Cuman aku nggak tahu dia tujuannya buat sendiri atau buat ngajar, karena akhirnya dia nggak ngajar juga sekarang. Terus aku mikir, wah ini jangan sampai keburu orang lain nih, opportunity itu hanya datang satu kali gitu kan. Kalau nggak disambet sekarang nanti orang lain yang duluan gitu. Akhirnya perhitungan yang cukup direncanakan sih memang ya, pergi ke sana, dan di sana tuh udah mulai marketingnya udah jalan. Ini saya lagi di sini nih narsis untuk marketing gitu ya. Udah di Rusia belajar ini nih gurunya, ini bahannya bla bla bla. Nah, ketika pulang itu udah langsung kayak boom gitu. Oh, demandnya udah banyak. Ayo teh ngajar teh. Jadi itu aku pulang, bulan depannya tuh udah jadwal ngajarnya terus karena orang udah penasaran gitu. Jadi menciptakan Oh. momentum sih memang. Berapa lama tuh Teh belajar di sana? Kelasnya belajarnya cuma 5 hari teh, tapi aku di Rusia sekitar 13 hari lah kalau dihitung total sama perjalanan ya. 13 hari kalau belajarnya aja 5 hari. Craft itu memang sudah punya komunitas sendiri ya Teh, udah punya istilahnya udah punya penggemarnya sendiri, udah punya komunitas. Jadi pas Teteh udah punya ilmu baru, semuanya pada udah pengen diajarin ilmu sculpture paintingnya itu ya. Ya, betul-betul udah punya kalau kata bahasa marketing sekarang udah punya list ya. Kita udah list building, udah tahu Iya. konsumen ini ada berapa banyak, itu kan di mana aja. Walaupun ini seninya benar-benar baru, tapi masih sekitaran craft atau art and craft ya. Jadi masih nyambung lah dengan market kita gitu. Nah, aku lihat itu di Natural Craft itu malah jadi menjual materialnya sendiri ya Teh. Itu apa namanya Teteh ngajar dulu, akhirnya kepikiran untuk bikin materialnya. Apa memang dari awal udah kepikirannya aku mau jualan ini juga gitu? Dulu enggak, dulu waktu awal 2008 itu membuka Natural Craft itu jualan produk jadi dekopas di tas pandan. Kalau dulu kan belum ada ya, belum rame gitu. Jadi tahun 2008 itu dekopas di tas pandan, so aku jual lewat online, lewat multiply.com. Ada yang rasain zaman itu nggak ya? Udah nggak ada blognya sekarang. Multiply.com udah gitu ke pameran-pameran. Aku ikut sama Pemkot Cimahi waktu itu. Terus itu hanya bertahan 2 tahun sebetulnya. 2008 sampai 2010 aku jualan barang jadi. Nah, 2010 itu udah jenuh bikin barang jadi karena nggak ada yang bantuin. Dan aku aja pun belum ngerti bisnis, belum ngerti bagaimana mendelegasikan tugas ke orang gitu ya, nggak punya orang produksi. Sempat nyari orang produksi tapi nggak ada yang serem di hati ya, namanya seni itu harus dianya juga suka. Nah,
2010 akhirnya karena merasa bikin barang itu udah nggak enjoy lagi karena terlalu banyak order dan bosan jadi jatuhnya ya ke seorang crafter itu. Akhirnya aku putuskan untuk vakum selama 5 tahun karena waktu itu juga ngurus 2 balita ya. Udahlah berhenti dulu, tapi ada aktivitas ngajar. Di antara 5 tahun itu ada beberapa kali ngajar, dan sempat juga apa ya ngupload dikit-dikit lah tisu dekopasnya, udah gitu bahan-bahan lainnya, tapi nggak diseriusin. Hanya tahun 2014 itu aku lihat dekopas itu udah apa ya orang mulai kenal. Jadi ada salah satu murid yang dulu belajar sama aku tuh dia mempopulerkan itu, ternyata ketemu momentumnya dan waktu itu kebetulan belum banyak yang jual bahan karena bahannya kan harus ngimpor ya. Sementara belum banyak orang tahu. Dan kebetulan karena aku udah mulai duluan di 2008 tuh udah ada sedikit pengalaman belanja bahan di mana gitu. Akhirnya setelah membaca pasar ya dan demand-nya ada gitu kan untuk dekopas, aku masuklah 2015 ke jualan bahan karena ngelihat orang tuh yang butuh banyak tapi supplier dikit nih, ya udah aku masuk di supply bahan gitu. Sampai sekarang jadi hanya supply bahan juga. Yang dijual itu yang warna-warni itu untuk material sculpture painting ya Teh ya? Yang dijual itu material decoupage, sospeso sama sculpture painting, 3 seni itulah. Oh gitu. Itu terbuat dari apa sih Teh? Yang mana Teh? Yang aku lihat tuh di Instagram jadi kayak ada cup-cup gitu warna-warni gitu dijual. Sculpture painting ya, itu terbuat dari plaster. Plaster itu kalau dibayangkan mungkin mirip semen lah ya, semen tapi ada seratnya, yang ada serat sutra namanya, dan serat sutranya itu memang produksinya di Rusia, jadi kita nggak bikin sendiri, memang kita impor dari sana. Itu dekoratif plaster. Oh gitu. Itu setelah Teteh mengajarkan ilmunya itu langsung Teteh ngimpor juga materialnya atau berbarengan tuh Teh? Memang dulu waktu ke Rusia tuh dia juga memang udah ada produknya dan ya udahlah saya akhirnya ngambil ke distributorannya, jadi distributor eksklusif untuk wilayah Indonesia gitu ya, terus bisa memasarkan juga ke beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi wilayah Asia Tenggara udah deh supply-nya dari Indonesia, karena wilayah India, wilayah Cina itu ada distributornya sendiri gitu kan. Ya sekalian jual bahan jadinya. Jadi memang udah ketemu alurnya. Kalau mau jualan bahan tuh emang sedang ngajarnya dulu. Jadi dua-duanya itu ngajarnya gitu. Teteh lebih suka ngajarin atau lebih suka bisnisnya Teh? Aduh itu tuh pilihan yang susah ya. Dan aku bilang sebetulnya ada kalanya aku pengen jadi seorang crafternya atau artisnya lah, seniman aja bikin gitu ya. Tapi kalanya juga gatal gitu lihat peluang bisnisnya. Akhirnya sekarang dijalanin dua-duanya sih dan ya dibantu lah gitu. Sekarang udah ada ini asisten untuk membuat produknya atau memang sebetulnya Teteh Natural Craft udah nggak concern lagi untuk bikin produk sculpture painting tapi lebih concern ke ngejual ilmu ya dan ngejual produk. Ya akhirnya sekarang porsinya lebih banyak ke kelas dan bahan. Kalau produk jadi ini mungkin karena masih ada idealisme ya dari seorang seniman lah atau crafter gitu ya. Pengen memastikan kualitasnya sama dengan yang kita bikin itu susah ya, itu egonya seorang crafter mungkin ya, pengen yang plek gitu ya, apalagi kalau sculpture painting itu agak susah kayaknya melatih orang ya, aku aja lama belajarnya. Kalau decoupage masih oke lah, kadang aku terima pesanan decoupage yang ngecatnya bisa dibantu sama yang lain, atau bagian apanya finishingnya bisa dibantu, kalau itu masih ada, tapi jarang banget sih terima produk jadi. Aku terima produk itu kalau akunya ada waktu, akunya mau, dan lagi mood, gitu aja. Aku pengen tahu tuh sebetulnya kalau misalnya para ibu-ibu ya, maksudnya para followers yang Natural Craft itu, mereka untuk membuat karya untuk dibisniskan atau memang hobi aja gitu pengen ngulik ilmu sculpture painting ini? Ya dua-duanya ada. Ada yang dia untuk hobi sendiri tuh ada yang untuk bikin pajangan di rumah sendiri, maksudnya mau tujuannya mendekorasi rumah. Ada juga yang untuk stress release, karena ini kegiatan seni gitu ya, untuk stress release ada. Dan ada juga yang dibisniskan. Ada yang jadi guru lagi ngajar, ada yang bikin produk jadinya, terima pesanan produk jadi, gitu. Macam-macam. Itu harganya berapa sih Teh? Kisarannya kalau misalnya produk apa sih biasanya yang biasa dijual gitu yang memang bisa kayak menembus
pasarnya orang Indonesia lah. Kan kalau orang kayak yang gitu-gitu kan biasanya yang mahal-mahal ya Teh. Nah itu biasa kalau yang produk yang bisa terjual di Indonesia itu seperti apa, harga berapa gitu? Kalau produknya secara umum ya, mulai dari Decopass itu dari harga 50 ribuan juga ada ya, sampai ratusan 300 ribu lah kalau Decopass itu nggak terlalu tinggi. Tapi kalau yang sculpture itu paling murah itu sekitar 250 ribu itu kayak karya yang kecil. Terus kalau yang di frame itu Wow. setengah, 7,5 yang pernah kita jual tuh di angka 2 jutaan sih, ya, yang paling tinggi ya so far gitu. Itu di frame yang besar dan dia bikin bunganya agak banyak, saya sekitar 2 juta lah. Jadi juga memang proses pembuatannya lama ya Teh ya, jadinya memang makanya Lama mahal. bisa 2 minggu. 2 minggu satu karya gitu. Keringnya juga kan lama gitu. Gitu. Wah, aku tuh ngeliat tuh kayak sekilas tuh kayak aku malah kepikir kayak Gucci itu loh, Gucci yang pajangan yang suka ada apa bunga-bunganya gitu tuh, tapi ini beda gitu materialnya gitu. Itu mirip nggak sih ya? Apa beda cara buatnya? Ada seni yang mirip namanya bas relief mungkin ya, tapi dia timbul juga kan ya maksudnya ya. Ya Iya, itu ada kayak gitu seni kayak ada juga bunga. kalau nggak salah namanya bas relief itu agak beda sih pengerjaannya. Kalau itu mah kayak ditempel dulu semua apa semennya lalu itu dibentuk-bentuk ya. Kalau ini kan kita nempelin satu kelopaknya ke si apa karya itu gitu. Agak beda pengerjaannya memang. Nanti kalau misalnya penasaran, kita lihat langsung aja ke mana nih Teh kalau misalnya mau lihat Ya penasaran kalau prosesnya. prosesnya sih suka aku upload di Instagramnya @naturacraft atau di Ada. YouTube-nya Naturacraft Indonesia. Oh gitu. Udah pasrah aja sih dan ya Allah pasti apa udah punya rencana terbaik. Ditonjok segimanapun kita akan bertahan gitu. Terus akhirnya kita tutup, kita berani untuk nutup dan move on gitu.